Shalom semua, selamat pagi. Hari ini kita akan renungan pagi. Untuk itu siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, terlebih untuk hidupmu, supaya engkau bisa melakukan renungan, sehingga renungan ini bisa engkau aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Sebelum kita renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak pernah habisnya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh melewati malam kami, dan kami boleh memulai aktivitas kami pagi hari ini. Untuk itu ya Bapa, urapi kami, supaya kami melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat, bahkan juga untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai renungan, jadikan kami menjadi orang-orang yang taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Roh Kudus, ini kerinduan kami untuk senantiasa bisa dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan renungan pagi, terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Mungkin ini tidak menjadi ayat yang asing bagi kalian, mungkin juga menjadi ayat favorit dari kalian, atau menjadi ayat hafalan dan sudah hafal di luar kepala. Kita baca bersama, siapkan Alkitabmu supaya kita bisa membacanya secara bersama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi ada 3 hal di sini yang akan kita pelajari pagi hari ini dan yang akan kita perbuat selama hidup kita. Terlebih anak-anak, kita ada di dalam kondisi pandemi, di mana kita banyak sekali ada perubahan di dalam kehidupan kita, dari sistem offline menjadi online, bahkan dari yang sering bertemu dengan orang menjadi jarang bertemu orang, yang dekat dengan orang akhirnya punya jarak ya. Jadi kita harus belajar untuk tetap tidak punya jarak dengan Tuhan ya. Kita disuruh jaga jarak dengan manusia, tapi kita tidak akan pernah bisa dihentikan untuk menjaga jarak dengan Tuhan ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak punya jarak, untuk itulah kita panggil Dia dengan sebutan Bapa, karena Bapa dan anak itu tidak akan pernah ada jarak, akan selalu saling mengasihi dan saling menyayangi. Nah, untuk itu kita mulai dari yang pertama, yaitu bersukacitalah senantiasa. Kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk senantiasa bersukacita. Bersukacita di sini berarti kita bisa mengendalikan suasana hati kita. Di masa pandemi kita susah untuk bersukacita karena ada beberapa insiden, ada beberapa masalah yang mungkin terjadi, sehingga kita tidak bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita. Tapi hari ini kita harus senantiasa bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa membuat hidup kita bahagia, karena bahagia itu dilakukan, bukan ada begitu saja, tapi engkau bisa membuat dirimu bahagia atau bersukacita ya. Masih ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, di mana berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan juga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, itu engkau akan berbahagia. Nah, apakah kita tidak boleh bersedih? Ya, engkau mungkin ada momen bersedih, tapi bukan berarti berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi engkau harus bangkit, move on, dan mulai bersukacita. Pilihan itu ada di kita. Engkau mau melakukannya atau tidak ya. Dan kalau engkau sudah berbahagia dan merenungkan Taurat seperti pagi hari ini, Tuhan itu udah punya janji di ayat 3-nya di Mazmur 1 tadi, yaitu ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak menghasilkan
bukan yang tidak menghasilkan, tapi yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau engkau bahagia, engkau bersuka cita, terus engkau taat dengan firman Tuhan, Tuhan bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang kau perbuat, yang kau cita-citakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil, ya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita terus menerus adalah tetaplah berdoa. Di musim pandemi ini, apakah engkau punya waktu-waktu untuk berdoa? Mau hanya doa-doa yang menjadi rutinitasmu, doa pagi, doa renungan, doa sebelum belajar, doa makan, doa sebelum tidur, cukup. Apakah engkau tidak punya waktu-waktu lain, ya kan? Karena berdoa adalah aplikasi satu-satunya yang diberikan Tuhan untuk kita bisa menghubungi Tuhan secara langsung, ya. Tuhan selalu mendengar di sorga sana. Dia tidak terbatas dengan wifi, dengan kota, tapi terus bisa dilakukan, ya. Untuk itu belajar untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa apapun kondisimu, bagaimanapun kondisi suasana hatimu, suasana keluargamu, bahkan kondisi fisikmu sendiri, engkau harus tetap bisa berlutut, melipat tanganmu, dan mulai berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu berdoa, ya. Tetap berdoa. Terlebih untuk di masa-masa pandemi ini, kekuatan kita itu ada di doa kita. Nah, dan yang terakhir yaitu mengucap syukurlah. Mengucap syukur itu berarti menerima setiap berkat, menerima setiap apa yang diinginkan Tuhan, ya. Beberapa renungan sudah kita dengarkan dengan tema mengucap syukur. Nah, sekarang mengucap syukur, mungkin selama ini engkau berpikir mengucap syukur yang kita lakukan adalah mengucap syukur karena apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita temukan, apa yang sudah kita miliki, atau apa yang sudah membuat kita bangga, ataupun apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Mungkin kita bisa mengucap syukur hal itu. Tapi hari ini Pak Erik mengajarkan kalian bahwasanya tidak melulu mengucap syukur itu tentang apa yang kita capai, apa yang kita miliki. Jadi mengucap syukur itu yang lebih lagi, sebenarnya kita mengucap syukur karena siapa? Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang sudah mau menyelamatkan kita, menggantikan kita yang berdosa ini, sehingga kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh Dia kita diselamatkan. Untuk itu tetaplah mengucap syukur. Meskipun keadaan tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Bukan hanya menjadi orang baik, tapi engkau harus menjadi orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang melakukan kebenaran, yaitu orang yang merenungkan firman Tuhan di pagi hari dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saya rasa renungan pagi hari ini cukup sekian. Sekiranya kalian bisa mendapatkan poin-poinnya di masa pandemi ini, engkau harus tetap bersuka cita, engkau harus tetap berdoa, bahkan engkau mengucap syukur. Karena apa? 3 hal ini yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau bisa melakukan hal ini, maka sebenarnya engkau sudah mempermuliakan nama Tuhan. Tetap semangat, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang bersuka cita, pribadi yang berdoa, bahkan pribadi yang senantiasa mengucap syukur. Mari kita bersatu dalam doa supaya renungan ini boleh menjadi rema untuk kita semua. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukannya. Kami bisa menjadi pribadi yang mengucap syukur, pribadi yang tetap berdoa, bahkan pribadi yang bersuka cita, supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan setia Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat Tuhan buat berhasil. Engkau berkati anak-anak-Mu ini sesuai dengan janji-Mu, masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Berkati mereka pagi hari ini untuk pembelajaran mereka, supaya mereka bisa menerima setiap pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru mereka, bahkan mereka bisa menggunakan setiap ilmu itu untuk masa depan maupun cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudahi, kami memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami boleh bebas dari masa pandemi. Kau berkati setiap bangsa ini Tuhan, curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan
keselamatan, bahkan hujan kesembuhan. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan sesuai dengan waktunya Tuhan, sebab kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ini doa dan kerinduan kami. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kagungan kami kembalikan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.